Ini ada tawuran pelajar sesama sekolah SMA di Jeneponto, Sulawesi Selatan melibatkan orang tua pelajar. Beruntung polisi datang ke lokasi dan melerai aksi tersebut. Keributan tak terhindarkan saat orang tua siswa turun ke jalan di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hal tersebut terjadi akibat siswa SMA 5 Batang terlibat tawuran antar kelas 2 hari lalu. Tak terima akan hal tersebut, sejumlah orang tua siswa menyerang pelajar lain yang terlibat tawuran itu menggunakan senjata tajam. Pihak kepolisian Polsek Batang saat turun ke lokasi kejadian berhasil mengamankan 14 orang pelaku tawuran. Petugas juga meminta seluruh pelajar SMA 5 Batang untuk kembali ke rumahnya agar tawuran dapat dilerai dan tak memakan korban. Panggil orang tuanya, kemudian kita damaikan, mereka semua sepakat, kita buatkan pernyataan agar tidak diulangi lagi perbuatan yang sama. Kedepannya, polisi mengimbau agar orang tua siswa tak mudah tersulut emosi dan membiarkan pihak sekolah bertindak untuk menyelesaikan masalah siswanya dengan musyawarah. Zainuddin melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz, ini bukannya melerai malah ikutan Ustadz ya, malah dikompor-komporin, malah disupport anaknya untuk tawuran. Ini gimana nih, orang tua ini harusnya mendidik yang lebih baik begitu Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ada ungkapan buah tak jauh dari pohonnya. Nah mungkin ini maksudnya Ustadz, kalau mau anak kita baik, maka orang tua juga harus berkelakuan baik begitu Ustadz. Bukan ngajak tawuran begitu Ustadz ya. Ya betul Mas Asran, ini tanggung jawab besar orang tua. Tanggung jawabnya itu adalah mencontoh hanya yang baik-baik saja, memberikan edukasi yang terbaik. Karena bagaimanapun orang tua adalah merupakan cermin bagi anaknya. Betul, anaknya mungkin di sekolah dengan guru, dengan pendidik dan sebagainya. Tapi tetap saja orang tua punya peran besar dalam membimbing anak-anak. Bagaimanapun tidak bisa dilepaskan. Karenanya Allah mengingatkan kepada seluruh orang tua, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai semua orang tua, peliharalah dirimu. Artinya, lakukanlah kebaikan untuk dirimu, kemudian peliharalah keluargamu. Lakukanlah yang terbaik untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Dan nanti di yaumil qiyamah kelak, orang tua yang mampu membimbing anaknya, mampu menjadikan anaknya menjadi anak yang solihin dan solihat, orang tua pula mendapatkan kontribusi pahala. Orang tua bahkan akan mendapatkan tingkatan derajat berdasarkan anak-anaknya. Subhanallah, kata Nabi. Di yaumil qiyamah kelak ada seseorang, yaitu orang tua, yang tiba-tiba diangkat derajatnya di dalam surga. Maka orang tua itu bertanya, bagaimana mungkin ya Allah, aku mendapatkan kedudukan tinggi di dalam surga? Allah kemudian mengatakan, berfirman kepada orang tua tersebut, bukankah anakmu soleh? Bukankah anakmu baik karena dirimu? Bukankah kamu selalu berusaha agar anakmu baik seperti dirimu? Karenanya inilah sesungguhnya pahala untukmu dari anak-anakmu. Istighfari ibnika laka. Bahkan kalau anak-anakmu memohonkan ampunan untuk dirimu, kamu pula mendapatkan ampunan dari diriku. Begitulah keutamaan menjadi orang tua, tanggung jawab dan tugas besar bagi orang tua. Tetap ia harus menjadi contoh bagi anak-anaknya, karena orang tua adalah merupakan guru pertama, cermin pertama, dan orang tua pula mendapatkan kebaikan yang banyak dari anak-anak. Luar biasa, jadi anak kita mulai dari sekarang harus dididik jadi anak soleh dan soleha, karena doa dia juga supaya kita diampuni dosanya juga berpengaruh bagi Ustadz ya. Jangan diajak tawuran ya Ustadz ya, itu jadi tidak ada pahalanya, kan dosa gitu Ustadz. Nah Pak Ustadz, kan ada ungkapan gitu Ustadz, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka bukan hidup lagi di zamanmu. Nah ini nasihat dari siapa Ustadz? Mungkin ada beberapa yang saya dengar, tapi saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Mungkin dari Nabi siapa gitu Ustadz yang menyebutkan bahwa seperti itu. Nah cara mengaplikasinya pola didik seperti itu saat ini bagaimana Ustadz? Hadis Nabi SAW, takhayyarul linfikum fa innahum makhlukuna li zamanin ghairi zamanik. Yaitu betul-betul didiklah anak-anakmu. Anak-anakmu itu akan hidup bukan di zamanmu. Berarti updating tentang anak-anak itu penting bagi orang tua. Tidak selalu apa yang disampaikan kepada anak seperti dahulu orang tua kita menyampaikan kepada diri kita. Zaman sudah berubah, keadaan sudah berubah. Namun prinsip-prinsip kebaikan tentu tidak pernah berubah.
Sekarang ya eranya media sosial. Kita mengarahkan anak-anak bermedia sosial dengan baik. Orang tua pula harus mengerti media sosial. Bahkan sahabat Ali juga mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada manusia, yaitu di sini konteksnya anak-anak, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan dimensi akal. Anak-anak sekarang ini berbeda dengan kita dahulu anak-anak, ya wahai para orang tua. Mereka memiliki lingkungan yang berbeda, mereka memiliki keadaan yang berbeda. Tetap saja, meskipun berbeda-beda, tetap anutan utamanya, prinsip agungnya adalah anak diusahakan. Terus meningkat keimanannya dan ketakwaannya, akhlaknya yang mulia. Yang kita updating adalah keadaan-keadaan. Kita sesuaikan dengan keadaan, tetapi tidak melanggar norma-norma agama atau norma-norma kemanusiaan. Inilah sesungguhnya kenapa Nabi mengisyaratkan, didiklah anakmu untuk persiapan mereka, yaitu bagaimana mereka nanti berkehidupan di zaman yang bukan zamanmu. Berarti harus ada ekstra pendidikan. Dahulu memadai anak kita ya menguasai satu bidang ilmu. Sekarang tidak memadai misalnya. Dulu cukup anak itu ya ngaji kitab. Sekarang tidak cukup ngaji kitab, tapi ngaji yang lain pula. Dulu cukup anak kita diam di rumah. Sekarang mungkin anak kita perlu berinteraksi sosial dengan sesamanya. Itulah kemudian ada pengembangan-pengembangan dan penyesuaian-penyesuaian dengan keadaan anak-anak kita, insya Allah. Jadi memang walaupun zaman sudah berubah, tapi akhlak tetap bisa diterapkan, dan juga hal-hal positif juga banyak di zaman digital seperti ini, Ustaz. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua juga mendidik anak dan memilihkan yang terbaik untuk mereka. Baik.